Prabowo melawan Gibran, ini akan seru. Pajak kendaraan naik 66% dan PPN naik menjadi 12%. Ini ternyata ditolak oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Ini sungguh luar biasa. Ada seorang presiden ternyata menolak kenaikan pajak kendaraan bermotor hingga 66% dan juga menolak PPN 12%. Nah, kalau sampai hal ini terjadi, kemungkinannya ini adalah usulan dari wakil presiden. Karena memang Mas Gibran sejak kampanye Capres-Cawapres sering menyebut kata-kata pajak. Pajak sering diucapkan. Maka ketika itu dalam hati saya sendiri berkata, jangan-jangan nanti Mas Gibran ini setelah terpilih menjadi wakil presiden tidak mampu menghasilkan dana untuk negara dari sektor non-pajak atau penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kemudian Mas Gibran akan memakai jurus andalannya, yaitu jurus menaikkan pajak rakyat, seperti yang pernah beliau lakukan ketika menjadi sebagai wali kota Solo, tanpa peduli pada situasi dan kondisi rakyat yang masih miskin dan masih banyak pengangguran, pengamen, dan pengemis. Dan ternyata benar, belum genap 100 hari dilantik menjadi wakil presiden, kini pajak kendaraan bermotor naik menjadi 66%. Coba bayangkan nih. Dan PPN naik menjadi 12%. Namun ternyata Presiden Pak Prabowo Subianto tidak setuju dengan usulan tersebut. Ini sungguh luar biasa. Di DPR, rapat DPR, Masya Allah, sangat luar biasa ini. Jadi ada rencana kenaikan, ini bahkan sudah menjadi undang-undang katanya. Kenaikan kendaraan bermotor, ini macam-macam nih kendaraan bermotor ini di dalam STNK maupun BKP. Itu kalau kita hitung-hitung naiknya itu 66%. Coba bayangkan. 66% itu naik, tidak hanya 50%, tidak hanya 10%, tetapi 66% naik. Dan PPN naik sampai 12%. Ini memang bisa dicurigai bahwa program dari Mas Gibran. Karena kita bisa lihat track recordnya lah, tatkala Mas Gibran menjadi wakil kota Solo. Itu pajak Masya Allah dikemplangin di mana-mana. Nah, ini permainan seperti ini kalau dibiarkan terus, para ulama diam saja, para ustadz diam saja. Ini kedoliman, dolim yang dibiarkan orang yang mendengar ada suatu kedoliman tetapi diam saja, maka dia dosa besar. Oleh sebab itulah kita dukung nih Pak Presiden Prabowo Subianto agar tidak jadi atau membatalkan kenaikan pajak kendaraan bermotor, model apapun pokoknya harus dibatalkan, apalagi kok sampai 66%. Dan juga membatalkan kenaikan pajak PPN 12%. Kita dukung Pak Presiden Prabowo Subianto walaupun sendirian, ya, didukung oleh DPR. Dan ini kalau seandainya misalnya Gibran masih ngotot terus dengan Pak Prabowo juga masih ngotot, dua kubu masih ngotot, kan ya lucu. Antara presiden dengan wakil presiden ternyata berbeda pandangan, berbeda haluan, berbeda tujuan. Ini kan aneh. Kalau Prabowo insya Allah, ya, asas beliau memimpin ini ingin mensejahterakan rakyat dan tidak ingin membebani rakyat. Ini sangat berbeda sekali dengan Mas Gibran Raka Buming Raka. Kalau Mas Gibran ini, mohon maaf, karena anak muda, jadi belum banyak wawasannya, belum banyak bagaimana dia merasakan penderitaan rakyat kecil, mulai dari pengemis, mulai dari yang pengamen di jalanan, mulai dari yang betul-betul mencari uang 50.000 aja kesulitan setiap hari, belum bisa merasakan semuanya itu. Kalau seandainya ada ucapan-ucapan pidatonya itu hanya sekedar retorika belaka, belum mampu merasakan bagaimana pahit getirnya kehidupan orang-orang miskin. Karena beliau kan anaknya presiden. Beliau kan anaknya presiden, bapaknya dulu wali kota, kemudian setelah itu gubernur, setelah itu presiden. Sehingga tidak bisa. Pak Prabowo juga anaknya orang kaya, tetapi Pak Prabowo dari track recordnya ini sangat luar biasa, membela rakyat kecil, membela orang-orang miskin. Oleh sebab itulah tatkala kami melihat rapat di DPR, ini kok lucu gitu. Artinya
Ternyata Pak Prabowo sendiri nggak setuju. Jadi Pak Prabowo itu nggak setuju kalau pajak PPN naik menjadi 12%, kemudian pajak kendaraan bermotor naiknya sampai 66%. Ini kan Masya Allah mencekik rakyat. Nah kalau misalnya nih pajak yang tidak dinaikkan saja, rakyat ya mohon maaf kalau di kampung-kampung itu jarang bayar pajak. Yang di kampung-kampung itu jarang bayar pajak kendaraan itu, dibiarkan sampai mati. Ini pajaknya masih tergolong murah. Lalu bagaimana pajak dinaikkan terus, naikkan terus? Ini cara menjalankan pemerintahan model apa sih seperti ini? Ya mirip Fir'aun. Fir'aun dulu itu karena ingin kaya raya, semuanya yang dihantam jurus perpajakan. Jadi pajak apa saja, semua barang itu nggak ada yang tidak dipajakin. Bahkan orang mati ada pajak kuburan, pajak mayat itu ada. Nah ini kalau dibiarkan terus, jangan-jangan nanti niru Fir'aun ini. Oleh sebab itulah kita sebagai orang yang waras, masih diberikan kewarasan akal dan pikiran, maka kita nasihati, kita ingatkan presiden dan wakil presiden kita, para pemimpin kita, agar tidak sembarangan. Karena rakyat aja mohon maaf sampai saat ini itu kebanyakan rakyat menunggu-nunggu kapan kiranya pajak-pajak ini diturunkan. Itu kenyataan. Jadi kenyataan rakyat itu selalu nunggu-nunggu kapan nih kira-kira pajak diturunkan. Cobalah Gibran mendengarkan ini. Rakyat itu mendengar ingin pajak-pajak, semua pajak itu diturunkan. Nah tiba-tiba Gibran langsung menaikkan pajak sampai segitunya, itu model macam apa pikirannya? Coba, ini enggak bener-bener enggak tega ini. Enggak melihat kenyataan bagaimana rakyat kondisinya semakin miskin. Cobalah sekali-sekali main nih di kampung kita. Ya kampung kita ini ada beberapa tempat yang rakyatnya saja, mohon maaf nih, rata-rata pekerjaannya nggak jelas, ya pemulung dan nggak jelas, serabutan, pemulung dan nggak jelas, serabutan nih. Kita masuk door to door, itu mereka setiap hari makan saja kesulitan. Apakah Gibran pernah begitu setiap saat? Coba direnungkan. Lah kok tiba-tiba pajak mau dinaikkan? Mereka aja kita kasih uang cuma 10.000, 5.000, senangnya luar biasa. Ini kenyataan. Ayo, jangan menjadi pejabat yang seenaknya sendiri. Takutlah kepada Allah, ittaqullah. Takutlah kepada Allah. Jangan seenaknya sendiri mentang-mentang. Ya kalau anda maupun pajak naik seberapapun, naik setinggi selangit pun, Anda itu selama ini makan dari gaji rakyat, dari pajak rakyat, ya Anda nggak akan terasa. Tapi rakyat yang tidak pernah makan gaji dari pajak rakyat sendiri, ini yang mikir. Oleh sebab itulah seluruh pejabat, seluruh penguasa di negeri ini yang suka makan gaji dari pajak rakyat haruslah berpikir dengan waras dan adil. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala alam bishawab.